Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan melanjutkan pembelajaran saya mengenai JavaScript. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial dalam membuat kalkulator sederhana dengan menggunakan JavaScript. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan langsung mempraktikkan dalam membuat kalkulator sederhana dengan JavaScript. Nah, di sini telah terdapat file dari HTML yaitu index.html. Kita buat untuk struktur dari HTML. Nah, di sini teman-teman bisa kita ubah di titelnya, yaitu membuat kalkulator sederhana. Nah, selanjutnya teman-teman, kita buat di body, yaitu script. Karena ini JavaScript, kita buat di dalamnya itu untuk nanti menampilkan dia berbentuk kotak dalam membuka suatu halaman, yaitu kita ketikkan window alert kalkulator sederhana. Nah, selanjutnya kita save, kita lihat perubahannya. Kita buka terlebih dahulu, Ctrl O, di video. Kita buka. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Di sini terdapat kalkulator sederhana. Kita okekan. Nah, di sini nanti yang akan kita buat menjadi kalkulator sederhana. Selanjutnya itu kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Kita buat untuk salah satu div, kita buat divnya, yaitu kita buat kelas cal. Oke, Ctrl S. Nah, selanjutnya itu kita buat juga, karena ini akan berbentuk from. Maka kita buat text form, dan juga kita buat tag penutupnya. Nah, selanjutnya itu teman-teman, kita buat untuk inputan nilainya nantinya, baru kita buat, karena dia teks yang akan diinput, maka input type sama dengan teks. Kita buat saja size-nya itu sama dengan 3, tergantung angka yang akan bisa kita masukkan ke dalam. Baru selanjutnya kita buat juga untuk B. Di sini kita buat untuk bilangan yang kedua atau B. Kita input type teks juga, size-nya itu 3, kita save, kita refresh, kita okekan. Maka seperti inilah bentuk dari kalkulator sederhananya. Selanjutnya teman-teman, kita buat, karena di sini itu yaitu dengan menggunakan JavaScript atau nantinya dipanggil, maka kita harus membuat ID untuk inputan teks yang kita buat. Yang pertama itu ID untuk bilangan yang pertama itu kita buat A, kita enter, selanjutnya itu untuk bilangan yang kedua itu kita buat
B, maka kita buat juga untuk enternya. Nah, selanjutnya kita buat untuk tombol proses atau tombol nanti pas kita klik langsung keluar hasilnya, yaitu input type sama dengan button, karena dia tipenya itu button, size-nya sama dengan 3. Kita buat kelasnya yaitu button supaya nanti kita bisa membuatnya di CSS-nya. Oke, di sini karena kita mempunyai operasi bilangan yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, kita buat value dari masing-masing operasi tersebut. Yang pertama A tambah B, baru selanjutnya itu kita buat untuk tipe yang operasi bilangan yang kedua, yaitu untuk pengurangan, kita buat pengurangan. Selanjutnya lagi untuk pembagian, yang kedua itu kita buat saja untuk kalian. Nah, selanjutnya itu pembagian, baru yang terakhir adalah pengurangan. Kita buat tentang pengurangan. Nah, di sini teman-teman kita Ctrl S, kita refresh, oke kan. Nah, seperti inilah nanti kalkulator sederhana yang akan kita buat. Nah, selanjutnya itu kita buat di untuk hasilnya, kita buat saja TD. Nah, dia akan berbentuk tabel. TD hasil. Untuk hasil ya teman-teman. Baru di sini titik penutupnya kita buat input type sama dengan text, size-nya sama dengan 3. ID-nya itu harus kita buat ya ID hasil saja, dan value-nya juga sama dengan hasil. Oke teman-teman, kita coba melihat hasilnya. Kita Ctrl S, oke kan. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Pas kita klik hasil, maka nanti langsung terisi ya untuk semua nilainya itu. Pas kita klik salah satu, langsung nampak hasilnya di sini. Oke, setelah itu di dalam tadi kan ini dalam 1D, maka di bawah form tadi sebelum script. Nah, selanjutnya kan di sini kan udah terdapat from, tag penutup dari from, maka harus kita buat salah satu div lagi untuk pemanggilan yang functionnya. Nah, setelah itu teman-teman, kita buat dia dengan tag script tag penutup. Nah, di sini akan kita buat function atau pemanggilan sehingga nanti tombol dari ini, button yang A plus B, A kali B, A per B ini, A dikurang B juga, nanti jadinya itu berfungsi langsung hasilnya. Nah, setelah itu teman-teman kita buat function. Yang pertama itu kita buat F tambah, karena dia
penjumlahan kita buat F tambah. Oke. Nah, selanjutnya kita buat di sini caranya. Untuk misalnya kita buat komentar untuk penjumlahan. Nah, di sini teman-teman caranya itu, misalnya kita ingin membuat salah satu atau suatu fungsi itu dapat berfungsi, nanti pas diklik dia ada teksnya, maka kita harus membuat variabel terlebih dahulu. Kita harus mendeklarasikan variabelnya, yaitu variabel A, variabel B, variabel C. Ini tergantung kita membuat variabelnya apa. Nah, selanjutnya itu karena ini JavaScript, kita harus membuatnya versi ini. Karena dia bentuk dari integer, kita buat dokumen dot. Karena kita tadi memanggil dari sini, kita menggunakan ID, maka harus kita buat get element by ID. Kita tuliskan ID-nya. Yang tadi adalah ID A untuk bilangan yang pertama. Baru selanjutnya itu kita buat siap dari elemennya itu dot value. Oke, di sini harus memakai huruf kecil ya teman-teman untuk JavaScript. Nah, selanjutnya itu kita bisa mendeklarasikan juga untuk yang variabel B. Nah, di sini kita membuatnya B sama dengan get element by ID B huruf besar. Nah, selanjutnya itu teman-teman, setelah siap seperti ini, maka kita buat, ini kan variabel untuk C. Jadi C yang menampung nilai dari hasil dari operasi tersebut. Kita buat variabel C sama dengan bilangan yang pertama ditambah bilangan yang kedua dengan variabel A tambah B, maka kita bisa nanti membuatnya menjadi penjumlahan. Kita tuliskan hasilnya dokumen. Karena kita dari get element by ID. Nah, di sini pada saat kita klik hasil, nah di sini teman-teman, pada saat kita klik langsung nanti hasilnya ini terpanggil. Nah, jadinya itu ini kan value-nya hasil. Jadi di sini itu nanti jadi dipanggil ID-nya. Maka get element by ID, buka kurung, save. Sama ya teman-teman. Nah, dot value. Value sama dengan C. Kita buat value-nya sama dengan C. Nah, setelah itu coba kita tutupkan. Refresh, kita lihat perubahannya. Misalnya kayak taruh 3, 2. Nah, di sini belum berfungsi karena belum kita panggil di on kliknya A plus B. Nah, kita lanjut saja dulu codingannya. Sama juga untuk dari kali, perkalian, untuk pengurangan, pembagian itu sama. Kita kodikan aja. Kita harus membuatnya harus sama ya teman-teman, untuk yang di atas tadi harus sama urutannya. Yang kedua itu untuk F kali, kita buat dia F kalinya itu sama dengan nah, kita pastikan juga untuk pembagian. Nanti di sini A bagi B, value-nya tidak sama. Selanjutnya itu untuk pengurangan, ini kita buat dulu F bagi. Nah, selanjutnya itu teman-teman kita kurang, F kurang. Ini hanya komentar ya teman-teman, tidak berpengaruh.
saja biar tidak kebingungan. Nah, di sini telah ada F kurang, yaitu ARI kurang B. Nah, kita save dulu. Oke. Selanjutnya teman-teman kita refresh. Terdapat kotak yaitu dengan window alert tadi, kalkulator sederhana kita oke kan. Nah, di sini telah terdapat kalkulator. Misalnya kita klik ini 3 tambah 2. Nah, di sini belum tersimpan hasilnya, maka kita harus buat dengan on click. On click untuk function yang telah kita buat. On click sama dengan yang tadi, function yang tadi tambah, kita on click lagi berbar fungsi untuk F kali function. Kita harus membuatnya seperti ini. Di samping function itu ada buka kurungnya. Kita buat lagi F bagi baru kita buat F kurang. Oke, kita coba ya teman-teman. Ini kita buat saja enter biar dia bicara. Kita save, kita refresh lagi. Kita pilih. Nah, di sini telah masuk untuk hasilnya 3 tambah 2 sama dengan 5 dikali sama dengan 6 dibagi 1,5 dikurang sama dengan 1. Nah, di sini telah bisa ya teman-teman untuk fungsinya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memperindah kalkulator yang telah kita buat itu dengan menggunakan style atau CSS internal. Nah, kita buat dot class-nya, yaitu background-nya itu kita buat warna black. Nah, selanjutnya itu untuk width-nya yaitu 50%. Margin-nya itu null auto. Baru margin top-nya itu jaraknya itu ke atas 50 pixel. Selanjutnya itu border radiusnya itu 10 pixel. Font family yaitu perdana. Baru untuk ukuran tulisannya kita buat font size-nya. Font size yaitu 14 poin. Baru colornya itu adalah white. Oke, selanjutnya itu teman-teman kita buat untuk salah satunya itu kita buat teks kalian sama dengan center biar dia ke tengah-tengah. Setelah itu kita buat dot button atau class button yang akan kita ubah, yaitu displaynya itu inline block. Coba kita refresh ya teman-teman. Kita perhatikan dulu, kita buka lagi. Kita oke kan. Nah, maka hasilnya itu masih seperti ini, masih berantakan. Kita perbaiki lagi, yaitu untuk paddingnya biar berjarak, yaitu kita buat 10 pixel 12 pixel. Selanjutnya itu background, kita buat saja
biar lebih berjarak ya, 2 pixel. Untuk padding, untuk background colornya itu transparan. Saya kita lihat perubahannya, itu kan. Nah, maka seperti ini masih ya teman-teman. Kita buat lagi colornya warna white atau pakai trace, yaitu FFF. Oke. Selanjutnya itu bordernya yaitu 2 pixel solid. Plus refresh. Seperti ini teman-teman. Untuk itu kita perbaiki lagi, kita buat border radiusnya 5 pixel, baru posisinya relatif, baru kita buat overflow-nya yaitu hidden. Selanjutnya font size-nya kita ubah 11 poin. Selanjutnya itu transform-nya, transition kita buat all 0,3, isi out. Oke. Sebelum button itu diklik, nah di sini kita akan membuat setelah buttonnya itu diklik, yaitu ini sebelum buttonnya diklik, konten. Oke, setelah itu posisinya kita buat saja absolute. Background colornya FFF. Terus border radiusnya itu 5 pixel. Posisi relatif. Nah, di sini kita buat saja untuk tidak salah untuk border radiusnya, karena tadi kita sudah ubah height-nya saja, yaitu 100. Height-nya sama width-nya juga. Ini kita buat saja 0%. Baru setelah itu teman-teman, kita buat untuk top, biar tidak usah berjarak ya. Kita buat saja 0. Left. Kita buat saja 50%. Baru kita buat transform, biar setelah diklik dia tidak terlalu cepat maju. Kita buat saya di sini translate X 50%. Namanya J index -1. Selanjutnya itu transisinya itu all itu
0,3 0,3 isi setelah itu kita akan membuat untuk setelah selesai diklik buttonnya itu, reaksinya itu dengan menggunakan button hover, backgroundnya itu jadi warna putih. Oke, setelah itu colornya jadi yellow. Setelah itu contrastnya juga jadi berubah, yaitu 13 poin. Terus kita klik button hover before. Hovernya itu 1, before-nya 2 untuk tanda titiknya. Baru kita buat width-nya itu 100. Kita buat 100%. Coba kita refresh. Kita tekan teman-teman. Nah, seperti inilah kalkulator yang telah jadi. Misalnya kita masukkan itu 12 dengan 6, kita jumlahkan hasilnya 18. Ini jadi berubah menjadi warna, tulisannya itu warna kuning ketika diklik, baru tampilan buttonnya itu jadi warna putih. Nah, kita klik juga A dikali B, 72 hasilnya, A dibagi B 2, dan A dikurang B itu 6. Baiklah, demikianlah tutorial dalam membuat kalkulator sederhana dalam JavaScript.